Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang kami hormati Kepala TK Islam Nurus Sunnah, Ustadzah Wasiah SPD. Yang kami hormati Dr. Faiza Rizky Aryani Septarina, SP, selaku pemateri. Yang kami hormati segenap komite dan wali murid TK Islam Nurus Sunnah. Yang kami hormati panitia parenting dan asatizah TK Islam Nurus Sunnah. Dan yang kami banggakan, Ananda Putra Putri TK Islam Nurus Sunnah. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, ihsan, dan Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa pada acara parenting virtual dengan tema penerapan new normal pada masa pandemi COVID-19. Salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Semoga kita termasuk dari barisan mukmin yang mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, acara inti atau materi. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah, marilah kita buka acara parenting virtual ini dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadzah Nikmah. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Shadaqallahul Azim. Masya Allah, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk acara yang kedua acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ustadzah Wasiah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sudah cukup terdengar ya teman-teman? Ya, Ustazah. Alhamdulillah, Ya, baik. Ustazah. Ya, sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang pertama dan utama tentunya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, wal inayah, diberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah di majelis yang insya Allah mendapatkan barokah dari Allah SWT. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada panutan dan uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami haturkan jazakumullah khair kepada Bunda Syamil yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan parenting ini. Semoga nanti ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang kedua, saya haturkan jazakumullah khair kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan parenting kali ini bisa terlaksana. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, dimudahkan, dan senantiasa membawakan berkah untuk kita semua. Amin. Asatidah yang kami banggakan dan Bunda, mungkin juga ada ayah juga yang kami sayangi, yang kami cintai, rahimakumullah. Juga kepada Ananda semuanya yang sekiranya pada saat ini bisa turut hadir. Ustazah rasanya kangen, sangat sayang sama kalian semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu semangat di dalam meniti jalan-jalan yang sudah dan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama tentunya terkait dengan kegiatan pembelajaran, alhamdulillah sudah di penghujung akhir dari kegiatan semester 1 berakhir. Insya Allah kita akan membagikan rapot dengan secara online. Insya Allah mulainya besok ya. Jadi hari ini kita sosialisasikan dulu. Kenapa kita pakai online? Karena satu dan lain hal nanti kita akan sedikit lebih detail disampaikan. Kemudian sama kita maklumi bahwa dalam kegiatan selama 1 semester Setiasali ini, tentunya ini atas kerjasama yang sangat harmonis, yang sangat erat antara ayah dan Bunda di rumah dengan seluruh asatidah kami yang ada di rekan ayah Bunda. Tentu kegiatan pembelajaran ini tidak akan berlangsung. Nah, dalam kaitannya kegiatan pembelajaran ini, sungguh kami sangat memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya yang tinggi kepada ayah Bunda yang telah bersedia, ya, yang telah bersedia untuk membersamai pembelajaran putra-putrinya. Masya Allah, luar biasa. Dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Ini mungkin satu kesempatan yang barangkali mungkin di masa-masa yang akan datang tidak akan
mengalaminya, yaitu kenapa yang menghajar akhirnya ayah dan bunda, gitu, Masya Allah. Ini barangkali kalau boleh diibaratkan, saya sering berbicara sama teman-teman, sepertinya masa-masa sekarang itu seperti sedang apa ya, mensucikan diri ya, baik dari sisi fisik dari manusia itu sendiri maupun situasi dan kondisi di lingkungan yang ada di sekitar kita. Biar udaranya mungkin bisa semakin bersih karena orang-orang harus lebih sering banyaknya di rumah, kecuali memang ada kegiatan. Sementara terkait dengan kegiatan yang ada di rumah, itu adalah kegiatan yang menakjubkan, berkolaborasi dan berinteraksi antar sesama warga yang ada di dalam rumah, di mana di situ juga merupakan arena beribadah. Ketika masing-masing bisa menyelami fungsinya, kemudian bisa menjalankan sesuai dengan istilahnya kalau di dalam satu struktur kelembagaan ada jabatan ya, di rumah pun juga sebenarnya kan ada jabatannya. Hatta dia tidak menjabat apapun, seperti misalnya jadi pembantu umum, seperti itu, dia juga sedang melakukan satu aktivitas yang tidak lain dan tidak bukan adalah satu amalan ibadah. Dan kita berharap bersama bahwa apa yang sudah kita lakukan dan yang nanti akan kita lakukan dengan suasana pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita bisa lolos ujiannya, sehingga lahir dengan seakan-akan bagaikan seorang anak yang baru lahirkan kembali gitu. Karena di sini benar-benar seperti mensucikan bagaimana pandangan kita, bagaimana pendengaran kita, bagaimana tingkah laku lampah kita. Itu semua sedang dalam proses kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa ini dengan benar-benar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kehendak kita minta dapat ini. Mungkin di antara saudara-saudara kita yang dekat, atau wali murid, atau putra-putrinya yang sekarang ini, dalam ujian yang lebih daripada yang kita rasakan. Dia terpapar COVID, bisa saja terjadi. Jadi mari kita sama-sama doakan untuk rekan-rekan dan saudara handetolan kita. Semoga mereka semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga kita semua bisa melewati masa ujian ini. Sehingga diharapkan ke depan, benar-benar bagaikan bayi yang baru dilahirkan, kita suci, siap dengan informasi yang positif yang bisa kita terima, kemudian yang bisa kita amalkan dalam keseharian mendatang. Jadi di sini terkait dengan pembagian rapot, apalah artinya guru-guru kami tanpa ada kerjasama dengan ayah bunda. Jadi dalam hal ini bukan berarti kami menilai ayah bunda. Kami melihat perkembangan yang ada pada perkembangan anak itu sendiri. Mari kita bareng-bareng sikapi bahwa hasil yang nanti bakal kita terima itu mungkin tidak tergambar secara 100%. Karena ada mengalami hal-hal yang tidak mudah ditembus tanpa melihat langsung, antara lain seperti itu. Jadi mohon maklum dari seluruh ayah bunda terkait dengan rapot di semester ini. Ini bukan berarti ini hasil dari kita, tapi itu mudah-mudahan apa yang langsung. Kemudian bahwa di dalam rapot 6 perkembangan anak usia dini
juga ada yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penanaman pembiasaan yang harapannya itu benar-benar ditanamkan. Apa yang sudah didapat nanti bakal mengalami, kita ada hari libur ya. Memang ketika kita libur rasanya ada rasa lega. Alhamdulillah kayaknya tidak dikejar-kejar oleh tugas-tugas ya. Seakan-akan kan kami semua asatidah memberi tugas kepada ayah bunda. Mohon maaf yang banyak. Tapi tidak ada cara lain kecuali kami memang memohon kerjasamanya. Nah, oleh karena itu ketika liburan nanti, mohon kerjasamanya juga, seperti kegiatan murojaah, kegiatan menghafal, entah itu hadis, doa, apalagi Al-Quran, mohon untuk selalu terus ditanamkan. Ketika kita melakukan kegiatan interaksi di dalam rumah tangga, dari seluruh warga yang ada di dalam rumah, itu juga dalam rangka penempaan diri seorang anak sehingga nanti dia akan tertempa dengan situasi dan kondisi yang ada. Apakah dia nanti akan bisa eksis, lemah, berani, semangat, termotivasi? Silakan bentuk suasana rumah yang bisa mewujudkan impian dari ayah bunda, mau kemanakah arah anak putra-putri kita ke depan. Semua itu ada di tangan ayah bunda. Kurang lebihnya itu, kami dari seluruh asatidah, apabila ada hal-hal yang nanti mungkin kurang sependapat atau kurang berkenan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan tentunya. Nah, kemudian sedikit terkait dengan pembagian rapot yang modelnya online, karena satu dan lain hal, bagaimanapun kami sangat bersyukur dan berterima kasih, jazakumullahu khair, atas semua peran sertanya dan atas semua kerjasamanya. Terkait dengan hal ini, kami menghimbau bahwa di dalam surat undangan diharapkan semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan rezeki ayah bunda, sehingga bisa menyelesaikan administrasi keuangan. Sekiranya mungkin ada hal-hal yang memberatkan, mohon bisa komunikasi dengan kami secara japri. Insya Allah kami memahami kondisi teman-teman semua. Dalam hal ini, sekolah kami itu benar-benar sangat bersyukur dengan kerjasama ayah bunda sekalian. Dan bagaimanapun, berdirinya tegak dan berjalannya operasional juga dari ayah bunda. Sehingga kami ingin senantiasa menjaga silaturahim yang baik ini dengan ayah bunda, tentunya dengan hal yang ma'ruf. Insya Allah, kami bukan harga yang mati, insya Allah. Jadi tolong dalam rangka untuk lebih bisa mempererat silaturahim, boleh silakan japri ke saya secara langsung, insya Allah ada solusi terbaik dalam hal ini. Sekiranya kita senantiasa yakin bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, dan tentunya Allah juga Maha Pengasih dan segalanya. Insya Allah, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan akan terwujud. Demikian sedikit sambutan dari saya. Jadi nanti sekiranya nanti dalam pengambilan raport, itu nanti yang akan membagi wali kelas masing-masing. Namun harapannya terkait dengan administrasi tadi, sekiranya ada hal-hal yang menghambat, mohon japri ke saya, baru saya memberikan memo kepada teman-teman wali kelas. Jadi sesungguhnya yang nanti akan membagi adalah dari wali kelas. Karena di dalam rapot itu setelah kami cek, kemudian kami ACC, kami bagi ke wali kelas masing-masing. Semoga kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan 1 semester bisa memberikan bekal yang sangat baik tentunya, memberikan hal-hal yang positif ke depan.
Dan mari kita jaga apa yang sudah dimiliki oleh putra-putra, putra dan putri, dan mari kita semangati dan kita tambah tentunya sekiranya bisa. Dan selamat, semoga semuanya baik. Insya Allah masa kanak-kanak itu semuanya indah. Jadi kita sikapi bersama, mereka semua masih dalam proses perkembangan. Jadi tidak ada hal yang kok baru bisa ini, belum selesai Bunda. Mereka masih terus akan berkembang. Mungkin demikian dari sedikit sambutan dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Oh ya, yang terkait dengan akhir semester ini berarti setelah pembagian rapot nanti ada libur semester. Insya Allah kita masuk lagi Januari tanggal 4 ya kalau nggak salah insya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa dalam lindungan Allah dan bermohon bahwa seluruh keluarga besar Nurus Sunnah dan Hande Tolan sekalian warga muslim dan muslimah senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Akhir kalam, kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Wasiah atas sambutannya. Adapun beberapa poin diantaranya seperti senantiasa berdoa dan saling mendoakan terkait pandemi sekarang ini, kemudian memohon bantuan kepada wali santri untuk tetap memurojaah pembelajaran yang sudah berlalu. Dan terkait administrasi dapat langsung dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Dr. Faiza Rizky Aryani Septarina SP. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa saya aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ustazah Wasiah dan para ustazah yang lainnya yang telah membantu dan memberikan pengajaran kepada putra-putri kami. Kemudian juga salam sayang kepada para orang tua wali murid. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul penerapan new normal pada masa pandemi COVID-19. Oke. Yang pertama kali sebelum kita memulai kepada inti dari materi ini, perlu kita tahu bahwa apakah COVID itu sebenarnya, karena ini memang suatu hal yang baru yang dulu belum pernah ada atau dulu sudah pernah tapi belum bermutasi sampai seperti ini. Jadi kira-kira inilah bentuk virus tersebut, di mana virus itu dia punya seperti kaki-kaki ini yang kalau dalam bahasa kami sebut sebagai spike. Tonjolan-tonjolan inilah nanti yang akan menempel jika seseorang itu terkena, tonjolan ini akan menempel di reseptor kita, jadi seperti kunci dan anak kunci. Tonjolan ini adalah kuncinya dan anak kunci di tubuh kita beri nama S2. Mungkin itu agak sulit untuk dicerna, tapi itulah awal mula bagaimana virus itu menginfeksi. Di mana ada kecocokan antara kunci dan anak kunci, dia akan menempel dan dia akan membuat pabrik di tubuh. Tapi tentu saja semua itu pasti juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai dengan apakah
virus corona itu, yang kita ketahui dahulu yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dengan singkatan SARS-CoV-2 yang kita lebih kenal dengan nama corona. Ini merupakan jenis virus corona baru yang bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, pertama kali ini ditemukan di Cina, di Wuhan, pada akhir Desember yang sudah marak di berita. Dan virus ini akhirnya dikenal dengan COVID-19 atau COVID-19. Bagaimana penularannya? Penularan virus ini bisa berasal dari misalkan kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin seseorang yang menderita COVID-19. Bisa orang tersebut tanpa gejala dan dia tidak sadar bahwa dia telah terinfeksi, atau bisa juga memiliki gejala dari ringan sampai berat. Atau tangan kita menyentuh benda-benda yang mengandung percikan ludah bervirus. Lalu kita memegang area wajah tanpa mencuci tangan. Mengapa area wajah? Karena area wajah kita ini banyak bagian-bagian yang tidak terlalu terlindungi oleh kulit dan hanya berupa mukosa seperti mata kita, mulut kita, ini mukosa semua. Dan itulah tempat yang pintu masuk paling besar. Atau misalkan bersentuhan dan berjabat tangan dengan penderita dan menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan. Sekali lagi, maka kita harus sering mencuci tangan sebelum kita menyentuh apapun dari bagian tubuh kita. Nah, kita beranjak kepada gejala dari virus COVID-19. Sebagian besar virus ini yang akan menginfeksi manusia, sebagian besar sebenarnya adalah tanpa gejala. Jadi sekitar 80% itu tanpa gejala. Maka itu mengapa kita harus memakai masker, mengapa kita harus menerapkan protokol kesehatan, karena itu sebagian besar tidak bergejala, jadi orang tersebut tidak tahu bahwa dia sudah terinfeksi. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mempertahankan diri kita menjaga diri kita agar tidak terpapar. Kita mulai dari gejala ringan virus COVID-19. Semua yang saya tampilkan di sini saya ambil dari website Kemenkes atau dari Instagram Pandemic Talk, di mana Instagram tersebut dibuat untuk komunikasi dengan masyarakat, sebetulnya seperti itu. Kalau yang gejala ringan, penderita hanya batuk-batuk, nyeri tenggorokan, malaise itu seperti cuman tidak enak badan, greges gitu, rasanya lemas, atau demam, bisa sampai lebih dari 38 derajat, kemudian hidung tersumbat. Gejala-gejala ini masih termasuk gejala ringan, jadi seperti flu biasa. Dan tidak didapatkan sesak napas atau gangguan pernafasan berat. Biasanya dengan menjaga imunitas tubuh, makan yang bergizi, tidur cukup, kemudian juga banyak mendekatkan diri kepada Allah, karena kesembuhan itu pasti datangnya dari Allah. Gejala-gejala ini akan hilang dalam waktu 7-10 hari. Nah, apa yang dilakukan untuk pasien dengan gejala berat ataupun yang tidak bergejala namun dia sudah tahu bahwa dirinya sudah terpapar virus dengan pemeriksaan PCR tentunya. Itu pasien tersebut dilakukan isolasi mandiri di rumah biasanya. Karena saat ini memang pada beberapa area rumah sakit lebih mengkhususkan yang gejalanya sedang sampai berat. Karena juga ada keterbatasan tempat tidur, kemudian juga keterbatasan personil di rumah sakit, sehingga yang ringan ataupun yang tidak bergejala bisa isolasi mandiri di rumah. Kemudian ketika orang tersebut isolasi di rumah, tidak dilakukan follow up PCR setelahnya. Dan pemantauan itu harus dilakukan secara berkala sampai selesai isolasi.
Nah, kapan isolasi itu berakhir? Biasanya kita menghitung dari mulai gejala timbul 10 hari ke depan dan ditambah 3 hari. Biasanya kita pastikan sampai 14 hari baru orang tersebut bisa beraktivitas kembali. Dan juga harus dilakukan tracking kepada keluarga terdekat, siapa saja yang pernah kontak erat dengan orang tersebut. Kontak erat ini diartikan bahwa orang lain pernah kontak dengan pasien dalam keadaan tidak memakai masker dengan durasi lebih dari 15 menit dan dalam jarak kurang dari 1 meter. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika seseorang itu berada dalam isolasi mandiri? Yang pertama, dia harus menggunakan masker setiap saat jika keluar dari kamarnya dan membuang masker bekas ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi dimasukkan dalam plastik, dibungkus, baru dibuang ke tempat sampah. Jika ada sakit, misalkan ada gejala demam, flu, batuk, maka harus tetap di rumah. Jangan bepergian, apalagi ke ruang publik untuk menghindari penularan. Nah, ketika di rumah, jika ada pekerjaan ataupun ada yang harus dilakukan, manfaatkanlah fasilitas telemedicine atau sosial media. Dan kita harus juga kontak dengan dokter yang merawat ataupun perawat tentang keluhan gejala. Misalkan ada beberapa atau gejalanya tetap, jadi selama di rumah tetap dalam pantauan. Dan ketika di rumah pun gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Dan jika harus kontak dengan keluarga, maka diusahakan jaraknya harus lebih dari 1 meter. Kemudian di dalam kamarnya tersebut juga disediakan alat pengecekan suhu. Kemudian juga kita harus melihat diri kita sendiri. Misalkan orang tersebut terpapar, harus dilihat bagaimana batuknya, ada sesak napas enggak. Kemudian juga alat makan, alat mandi, tempat tidur itu harus sendiri. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Ini juga penting sekali konsumsi makanan bergizi supaya daya tahan tubuhnya semakin kuat, imunitasnya semakin kuat, sehingga yang kita saat ini hadapi itu kan virus. Virus ini akan diserang oleh imunitas tubuh kita sendiri jika imun kita kuat, sehingga memang imunitas inilah yang akan menjaga kita dari serangan virus tersebut. Juga harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ketika batuk pun usahakan menggunakan tisu dan buang tisu di tempat yang tertutup. Tapi jika tidak ada tisu, maka kita bisa menggunakan lipatan tangan. Jadi kita melipat tangan kita seperti ini, kemudian batuknya di lengan bagian atas. Mengapa di lengan bagian atas? Itu karena kadang kalau batuknya seperti ini, maka telapak tangan kita ini akan terkontaminasi atau terkotori dengan virus yang keluar. Jadi kita menghindari resiko penularan juga. Nah, jika ada seseorang yang terinfeksi dan sedang isolasi mandiri di rumah, maka kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfeksi. Jadi sering menyemprot bagian-bagian yang sering dipegang. Dan tidak lupa berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi kurang lebih 15-30 menit. Jika ada keluhan yang lebih berat, maka kita harus menghubungi fasilitas kesehatan. Nah, ini untuk yang gejala sedang, biasanya ada sesak napas tapi tidak terlalu berat, batuk menetap, sakit tenggorokan. Kalau anak-anak biasanya ada nafas cepat atau takipnu, dan demamnya juga lebih dari 38 derajat. Nah, untuk gejala sedang, pasien ini biasanya akan diisolasi di rumah sakit sampai gejalanya ringan dan kemudian sampai sembuh sendiri ketika di rumah. Dan gejala yang sedang ini biasanya berlangsung lebih lama. Kalau tadi 7-10 hari, ini 7-14 hari. Nah, ini yang dilakukan di rumah sakit.
hampir sama dengan yang dilakukan ketika gejalanya ringan, namun orang tersebut dapat dipulangkan ketika 3 hari setelah tidak ada gejala demam dan gangguan pernafasan. Nah, ini yang terakhir yang gejala berat dan persentasenya hanya kecil, namun ada beberapa orang yang berisiko untuk mengalami gejala berat. Biasanya yang imunitasnya juga sudah turun, seperti orang lansia atau yang sudah sepuh, kemudian yang punya komorbid atau penyakit-penyakit dasar lainnya. Nah, ini biasanya ada penurunan kesadaran. Jadi orang tersebut biasanya tidak terlalu aware dengan sekitar, kesadarannya sudah tidak baik lagi, dan demamnya terus-terusan. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan di rumah sakit ternyata oksigenasinya sudah kurang dari 90 derajat. Kemudian juga ada pneumonia biasanya dan ada pernafasan yang sangat cepat. Dan kalau ada pemeriksaan darah pun biasanya ada leukosit yang menurun, monosit yang meningkat, dan ada peningkatan jumlah limfosit atipik itu dari pemeriksaan lab darah. Nah, biasanya pun kalau dari tanda-tanda fisik orang yang kita lihat, biasanya ada nyeri dada, ada bibir, kulit, dan wajahnya tampak kebiruan karena oksigen dalam tubuhnya sudah turun. Jadi tanda-tandanya dia membiru seperti itu. Kemudian ada pucat, keringat dingin, dada yang berdebar-debar, pusing, dan sakit kepala yang berat. Pasti orang dengan atau pasien dengan gejala yang berat ini pasti harus mendapatkan pengawasan yang ketat di rumah sakit. Dan itu pun semua harus dilakukan secara protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, ini kira-kira yang dilakukan di rumah sakit. Jadi akan dilakukan isolasi sesuai kriteria, dan jika gejalanya berat maka pasien tersebut akan dilakukan follow up terus-menerus. Kemudian juga petugas kesehatan perlu komunikasi erat dengan keluarga pasien juga untuk menilai siapa saja yang pernah kontak, kemudian juga bagaimana perkembangan klinik pasien, dan juga harus dilakukan pemeriksaan swab pada orang-orang yang pernah kontak. Nah, pasien dengan gejala berat akan selesai perawatannya apabila didapatkan pemeriksaan PCR yang 1 kali saja negatif, ditambah minimal 3 hari tidak menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Nah, ini siapa saja yang bisa berisiko? Jawabannya adalah siapapun berisiko tertular virus corona. Tapi yang perlu kita lindungi sebenarnya orang-orang yang lebih rentan yang ada di sekitar kita, seperti dengan orang dengan usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas, orang dengan penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan darah, penyakit paru, penyakit hati, defisiensi imun, diabetes, kanker. Mengapa orang-orang tersebut harus kita lindungi, atau ya inilah orang-orang yang lebih rentan? Itu karena biasanya orang-orang tersebut imunitasnya turun. Lagi-lagi berhubungan dengan imunitas lagi. Nah, inilah yang intinya new normal itu seperti apa. Nah, jadi peran kita sendiri sangat besar untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk orang-orang yang lebih jauh lagi. Yang pertama, jika kurang sehat, di rumah saja, kecuali jika membutuhkan pertolongan medis yang mendesak. Kemudian wajah harus menggunakan masker ketika kita harus kontak dengan orang lain dari rumah kita. Masker itu harus menutupi hidung dan mulut kita. Mengapa? Karena hidung juga mukosa, mulut juga mukosa, dan itulah tempat pintu masuk virus tersebut. Kemudian jika batuk, gunakan tisu atau siku. Dan tangan, rajin-rajinlah mencuci tangan, jaga jarak fisik sekitar 1 meter dari orang lain, kemudian hindari tempat-tempat yang ramai, batasi berada di ruangan yang terbatas dan tertutup seperti mall, itu
itu kan tempatnya tertutup tapi banyak orang, sehingga kita harus menghindari tempat-tempat seperti itu. Dan memang kita pun pasti akan merasa jenuh dan berat dalam masa seperti ini, tapi inilah yang harus kita usahakan untuk kita sendiri dan keluarga kita. Kemudian jangan lupa bersihkan, desinfeksi benda-benda yang sering disentuh seperti gagang pintu, kemudian meja, kemudian juga alat-alat makan. Itu usahakan dalam tempat yang tertutup. Nah, ini jika kurang sehat di rumah dan jika ada kesulitan bernapas atau gejala yang sudah sedang ke berat, segera minta pertolongan medis. Nah, ini adalah ilustrasi gambar di mana jika kita bepergian dan berada di tempat umum, ketika batuk, gunakanlah siku. Nah, dimanapun kita berada, di tempat kerja, rumah, sekolah, kita harus bisa membantu mencegah penularan COVID-19 dengan cara mencuci tangan dengan air bersih, mengalir, dan sabun. Durasinya sekitar 40-60 detik atau dengan alkohol antiseptik sekitar 20 detik. Dan cara cuci tangannya adalah seperti ini. Pertama, kita gosok telapak tangan dengan telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah punggung tangan dengan punggung tangan lainnya. Kemudian juga sela-sela jari yang ketiga ini gunanya adalah untuk menghilangkan kuman yang ada di sela-sela jari. Kemudian tangan saling mengait seperti ini. Gunanya adalah untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di jari-jari. Dan yang kelima, jempol bergerak memutar oleh telapak tangan yang lain dan dilakukan sebaliknya semua itu. Dan yang terakhir adalah menguncupkan tangan di telapak tangan. Gunanya adalah membersihkan kuman yang ada pada kuku-kuku jari kita. Langkah-langkah ini dilakukan saat kita mencuci tangan baik dengan sabun maupun dengan alkohol antiseptik. Jika dengan sabun harus menggunakan air mengalir dan dilakukan sekitar 40-60 detik. Tapi mungkin kalau dihitung juga kayaknya aneh gitu ya. Tapi kalau kita lakukan durasinya sekitar seperti itu. Kalau menggunakan alkohol sekitar 20-40 detik. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi misalkan wajah kita ada yang gatal, cuci tangan dulu, baru pegang wajah kita. Kemudian setelah pegang wajah kita, cuci tangan lagi. Ini kita lakukan jika kita berada di luar tentunya. Jadi memang pada masa seperti ini, saya sendiri sering mengisi antiseptik di dalam tas. Jadi sedikit-sedikit pakai antiseptik. Tapi memang efeknya jadi agak kering tangannya karena memang ya kebetulan saya bekerja di rumah sakit sehingga hal-hal seperti ini harus sering dilakukan. Nah, ini jika kita harus terpaksa berpergian, misalkan kita mau belanja atau mau membeli suatu kebutuhan yang lain, ada kepentingan yang lain, usahakan jarak kita dengan orang lain setidaknya minimal 1 meter. Tidak bisa lagi berdesak-desakan. Kalaupun sudah di depan kita melihat ada keramaian, kita tunggu sampai keramaiannya berkurang baru kita bisa masuk. Hindari tempat-tempat yang tertutup seperti ruangan terbatas, tertutup, tempat ramai, tempat yang sempit, di mana banyak orang-orang berbincang, seperti restoran. Karena saat ini mungkin sudah banyak restoran yang menggelar meja di tempat terbuka, tapi ada juga restoran yang masih menggunakan ruangan tertutup. Dan sebaiknya saya lebih menyarankan untuk membawa pulang makanan, ataupun kalau terlalu bosan di rumah, ya makan di tempat yang areanya terbuka. Dan selesaikan secepat mungkin sehingga tidak banyak berbincang dan akhirnya kita harus melepas masker dalam waktu yang lama. Nah, ini yang tadi. Jika kita lihat dari diagram ini,
Risiko paling tinggi tentu saja jika terdapat gabungan dari tiga tersebut, di mana di situ tempat ramai, tempatnya juga sempit, ruangannya tertutup. Nah, ini risiko tertinggi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan harus menghindari tempat tersebut, jaga jarak minimal 1 meter, kemudian buka jendela atau biarkan aliran udara masuk, rajin membersihkan tangan, kemudian tutup mulut jika bersin, dan gunakan masker. Itu lagi dan itu lagi yang harus diulang. Nah, ini yang sering dilakukan juga, yaitu membersihkan bagian-bagian yang sering dipegang atau sering terkena tangan, gagang pintu, mungkin juga kalau saya di rumah, saya sering menyemprot gagang pintu luar dan juga tempat sepatu, mungkin agak ya ini ya untuk pencegahan saja Bunda. Dan setiap kali habis dari luar rumah, walaupun itu untuk belanja ke pasar atau belanja ke supermarket, saya langsung masuk ke rumah dan langsung ganti pakaian. Anak-anak tidak boleh dekat-dekat saya dulu sebelum saya mandi. Selalu saat ini yang mungkin kebiasaan yang saat ini dilakukan seperti itu. Karena ada pernah dilaporkan juga ada seorang ayah yang belanja keluar walaupun dia sudah pakai masker, dia hanya belanja sebentar, kemudian dia pulang, dia percaya keluarganya tidak terkena COVID, dan ketika dia pulang tidak langsung ganti baju, dia pegang anak kecilnya, kemudian kok besoknya demam. Nah, ternyata anaknya tersebut terkena COVID. Ayahnya pun terkena tapi gejalanya ringan, yang agak berat anaknya. Memang virus ini pernah juga dari WHO menyatakan bahwa dia bisa menyebar melalui aerosol, tapi itu belum terbukti secara ilmiah dengan masih banyak perdebatan. Yang saat ini dipercaya adalah virus ini menular melalui droplet. Itulah kenapa kita harus berjarak minimal 1 meter dari orang lain. Jadi ketika orang tersebut batuk, maka percikan ludahnya itu akan jatuh ke tanah dan kita tidak terkena percikan tersebut. Nah, ini yang harus selalu berhati-hati karena jangan sampai lengah. Walaupun ini sudah berlangsung lama, pasti ada kebosanan, pasti ada berat, dan pasti ada kejenuhan, tapi protokol kesehatan harus tetap kita usahakan kita penuhi, karena itulah salah satu usaha kita untuk menghindari dari virus ini. Tetap utamakan protokol kesehatan, kemudian kita juga harus rajin mendekatkan diri juga kepada Allah, karena Allah yang akan melindungi kita, dan tapi juga kita harus berusaha juga. Nah, ini juga sampai saat ini Indonesia belum bebas dari COVID. Kalau di negara Jepang misalkan, Australia, itu mereka sudah 0 kasus, sehingga masyarakatnya pun kalau kita lihat memang mereka sangat disiplin sekali menggunakan masker, menjaga kebersihan, bahkan kalau kita lihat tidak ada sampah di jalan juga. Itu yang harus kita usahakan bersama-sama, karena kalau tidak dari kita sendiri, kita yang mencontohkan, maka ya usaha ini tidak akan bisa memberikan efek yang maksimal. Sampai saat ini pun kita harus tetap mempertahankan untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sampai ada pengobatan yang memang sudah terbukti efektif dan adanya vaksin yang saat ini dikembangkan. Namun vaksin ini juga bukan pengobatan yang utama, karena tujuan vaksin yang nanti akan beredar ini pun untuk mengenalkan kita kepada virus itu. Jadi sebelum kita menghadapi situasi yang berat, kita sudah kenal dulu. Diharapkan imun kita sudah mengenal, sudah terbentuk. Jadi jika
terpapar misalkan, ya, nauzubillah ya, semoga tidak parah seperti itu. Tapi tetap imunitas yang harus kita tingkatkan saat ini. Nah, kita semua telah melakukan berbagai pengorbanan selama berbulan-bulan, dan ini untuk melindungi kita, keluarga, dan masyarakat. Dan harus dilakukan upaya kolektif yang dilakukan secara besar. Meskipun pembatasan mulai dilonggarkan di beberapa tempat, namun COVID masih belum hilang. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri satu sama lainnya. Nah, upaya kita ini tidak hanya untuk diri kita, namun juga untuk orang-orang yang rentan, yang mereka tidak bisa melakukan berbagai tindakan pencegahan dengan mudah, seperti orang-orang yang kesulitan mendapatkan air, orang-orang yang sudah renta dengan disabilitasnya, kemudian anak-anak ataupun tenaga kesehatan yang imunitasnya juga sudah turun. Nah, untuk bagi kita yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, kita harus ingat bahwa tidak hanya mereka yang merawat pasien, tapi kita sendiri pun juga berisiko. Sehingga harus tetap jaga jarak seperti ini. Ketika makan, misalkan di situ ada banyak orang, kita harus lihat ada yang buka masker atau tidak. Kalau ada yang buka masker, ya kita harus mengalah dulu, antri, supaya yang buka masker itu hanya satu orang. Jadi kita tidak membuka masker secara bersamaan. Kemudian jaraknya pun harus berjauhan. Kemudian sering cuci tangan dan membersihkan tempat-tempat yang sering dipegang. Nah, ini yang kita lakukan, kita harus menjadi panutan bagi orang lain. Semoga orang lain bisa melihat kita dan menjadi aware, dan inilah yang kita usahakan untuk mengurangi jumlah pandemi yang terkena COVID. Nah, ini sebenarnya adalah poster yang terjadi pada bulan September lalu. Jadi di mana terjadi beberapa klaster keluarga. Maksud posternya adalah kita harus mematuhi protokol kesehatan dan protokol VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Ventilasi artinya buka jendela untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup. Kemudian durasi, di mana durasi pada saat kita berkontak dengan orang juga dikurangi. Kemudian jarak dengan orang juga harus kita lihat harus minimal lebih dari 1 meter. Dan usahakan untuk beraktivitas di luar rumah untuk hal-hal yang esensial saja. Karena yang tadi sudah saya sebutkan di awal, 80% penderita COVID itu tidak bergejala. Nah, bagi kita-kita yang beraktivitas di luar rumah, kita harus menjaga diri kita agar tetap bersih dan tidak membawa transmisi virus ke rumah dan keluarga kita. Nah, ini yang apakah itu ventilasi, durasi, dan jarak? Inilah yang dimaksud ventilasi. Kita harus sering membuka jendela pintu rumah kita agar udara yang bersih dapat mengalir. Tapi ini berbeda jika rumah kita itu di pinggir jalan. Nah, itu penerapannya pun harus berbeda. Arah mana yang udaranya bersih, itu yang dibuka. Tapi kalau memang sudah bertepatan dengan jalan langsung, nah itu sebaiknya dikurangi. Kemudian durasi adalah maksudnya interaksi dengan orang-orang sekitar itu juga harus dikurangi, terutama dengan keluarga yang rentan. Dan juga jarak harus menggunakan masker, kemudian social distancing minimal 1 meter. Memang ini susah untuk diterapkan karena kita juga pasti akan sering berdekatan dengan orang, lagi teman kita sendiri, walaupun dia memakai masker, tapi minimal kurangi durasi ketika kita berinteraksi dengan orang. Nah, ini adalah beberapa contoh aktivitas warga yang waktu bulan September itu
menyebabkan keluarga seperti anak-anak bermain bersama lingkungan kompleks rumah tanpa protokol kesehatan. Kalau anak-anak memang sangat susah karena mereka masih dalam taraf belajar, taraf membiasakan diri. Jadi memang kita sendiri yang harus membatasi. Terpaksa kita harus membatasi anak-anak kita untuk bermain dengan banyak anak. Kalaupun terpaksa bermain, usahakan ketika agak sepi. Jadi kontak dengan banyak orang harus kita kurangi. Karena anak-anak kita sendiri yang melindungi dan mereka belum sadar untuk hal-hal semacam ini. Kemudian kegiatan berkumpul warga, seperti mengunjungi rumah sesama warga, arisan, silaturahmi warga, rapat warga. Kalaupun terpaksa harus dilakukan, gunakanlah masker ketika kita berinteraksi atau berkumpul. Kemudian melakukan liburan, piknik, atau jalan-jalan ke tempat publik yang ramai. Memang pasti, apalagi ini sudah berjalan lebih dari 6 bulan, pasti ada kejenuhan, kebosanan yang sangat. Pasti sekali kita memerlukan liburan keluar, piknik. Nah, pilihlah tempat-tempat area yang udaranya terbuka, seperti misalkan pantai, atau tempat-tempat yang kalau kita mungkin lebih dekatnya ke Bandungan ya, itu lebih areanya, udaranya juga masih bersih, dan tetap gunakan masker. Kemudian juga harus lihat situasi apakah di tempat hiburan tersebut sudah penuh dengan orang. Kalau sudah penuh dengan orang yang kita menghindari. Tapi kalau kira-kira itu jarang dan anak-anak kira-kira bisa untuk masuk, sesekali mungkin kita bisa untuk melakukan hal tersebut. Karena memang ini pasti anak-anak kita pun akan jenuh berada di rumah terus-menerus. Nah, ini yang saya sebut dari tadi, apa sih klaster keluarga itu? Klaster keluarga ini contohnya, misalkan ayah bekerja di kantor dan dia terinfeksi COVID dari rekan sekantornya dengan bergejala ataupun tanpa gejala. Kemudian ayah pulang ke rumah dan dapat menulari anak dan ibunya. Nah, ini terjadi kira-kira bulan September lalu, ada di Semarang, Yogyakarta, Jakarta yang paling banyak waktu itu, Bandung. Karena itu tanpa sadar melepas masker di luar, ataupun ketika pulang tidak langsung mencuci pakaian. Kalaupun ketika pulang tidak sempat mencuci pakaian, rendamlah pakaian dalam ember yang berisi air deterjen. Nanti besok ketika mau mencuci, baru dicuci, tidak apa-apa. Dan usahakan jangan menyentuh anak-anak kita atau anggota keluarga kita yang lainnya sebelum kita mandi. Nah, terima kasih. Itu sedikit wawasan yang mungkin kita bisa saling berbagi. Pasti banyak kekurangan dan mohon maaf atas kekurangan yang apalagi ucapan yang saya sampaikan tadi. Jika ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Faiza atas materinya, begitu bermanfaat. Bagi ayah, bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan, atau bisa juga dengan menulisnya di kolom chat. Oke, yang pertama. Itu ada Ustazah Feren, bisa dibacakan Ustazah, sudah ada yang masuk. Baik, terima kasih. Alhamdulillah nih sudah ada 3 pertanyaan. Ana izin bacakan. Dari Ummu Sakif TK Abu Bakar. Yang pertama, dilihat dari perkembangan kasus COVID selama ini, apa rekomendasi dokter untuk pembelajaran tahun depan? Apabila dirasa siap untuk tatap muka, apa yang harus dipersilakan, apa yang harus dipersiapkan sekolah dan orang tua? Kemudian yang kedua, antiseptik seperti apa yang aman untuk anak-anak? Biasanya setelah pakai hand sanitizer, ada sisa rasa pahit.
Apakah itu aman jika tertempel di makanan? Atau setelah pakai hand sanitizer sebaiknya cuci tangan dengan air? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah orang yang sudah pernah terpapar COVID bisa terpapar lagi? Demikian, Dokter. Terima kasih. Saya mencoba menjawab sesuai dengan yang saya tahu. Untuk perkembangan kasus COVID selama ini, kalau kita lihat dari berita memang kecenderungannya meningkat. Tapi kebanyakan adalah itu sekali lagi kebanyakan saat ini orang tanpa gejala. Jadi gejalanya pun kalaupun ada yang bergejala ringan, kebanyakan seperti hilang penciuman. Jadi seperti minyak kayu putih pun tidak merasakan bahwa itu minyak kayu putih. Ini pengalaman dari teman-teman saya yang pernah terpapar seperti itu. Nah, kalau melihat trennya seperti ini, memang kita tidak bisa menentukan ke depannya ya, karena semua itu tentu saja ya. Tidak. Oh, iya. Ya tentu saja hanya Allah yang mengetahui masa depan, tapi kalau dilihat dari trennya saat ini, sepertinya tahun depan pun saya selama ini merujuk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini biasanya mereka akan mengadakan pertemuan sebulan sekali dan akan memantau perkembangan COVID saat ini. Dan dari pertemuan terakhir dengan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia sampai Januari ini pun belum merekomendasikan untuk adanya tatap muka di sekolah. Kemudian bila dirasa siap untuk tatap muka, apa yang harus dipersiapkan sekolah dan orang tua? Yang harus dipersiapkan sangat banyak. Mungkin Ustazah Wasiah dan Ustazah yang ada di sekolah lebih mengetahui daripada saya. Namun secara garis besar kita harus berpikir bahwa ketika anak kita antar dari rumah ke sekolah, pertama siapa yang mengantar? Kita sendiri atau orang lain? Orang lain itu aman atau tidak? Kemudian pakai masker anak-anak dari rumah ke sekolah bisa dipertahankan atau tidak. Kemudian di sekolah pun untuk anak-anak yang masih kecil, misalkan kita lihat sendiri anak-anak kan suka melepas masker ya karena mereka juga tidak nyaman pakai masker. Nah, jaga jarak antar temannya bisa dijaga atau tidak, maksudnya tidak berkerumun seperti itu. Kemudian juga kita harus berpikir ketika anak-anak itu membutuhkan pertolongan gurunya, misalkan ada yang bingung kemudian ingin bertanya, itu juga harus ada jarak antara guru dengan anak supaya yaitu lagi protokol jarak juga harus dijaga. Jadi memang tidak bisa sedekat yang dulu, sementara ini seperti itu. Dan kita juga harus berpikir misalkan anak-anak ketika istirahat, makan, dia pasti akan membuka masker, mungkin makan dengan teman-temannya, maka mungkin saat ini protokolnya memang misalkan ada tatap muka pun diusahakan tidak lama-lama supaya ketika anak ada keperluan sesuatu yang harus melepas pelindung dirinya, tidak berinteraksi banyak dengan teman-temannya. Kemudian juga kita harus berpikir tidak sampai saat ini belum direkomendasikan untuk membuka kantin di sekolah. Ya karena itu juga pasti akan berkerumun, pasti akan makan bersama seperti itu. Nah itu yang saya tahu. Tapi selebihnya pasti Ustazah lebih paham daripada saya untuk masalah ini. Kemudian antiseptik seperti apa yang aman untuk anak-anak? Antiseptik untuk anak-anak yang aman yang saya tahu saat ini
yang juga menggunakan moisturizer, jadi seperti pelembut untuk tangannya. Nah, dan ini pun tidak direkomendasikan untuk sering-sering digunakan. Jadi biasanya memakai hand sanitizer ditunggu sampai alkoholnya kering, kemudian baru makan supaya rasa pahitnya itu tidak menempel di makanan. Kalau sudah kering, pasti rasa pahitnya juga tidak menempel. Atau dan memang disarankan setelah 5 kali pakai hand sanitizer harus cuci tangan, tidak bisa lagi pakai hand sanitizer. Karena kan tentu saja hand sanitizer itu tidak seefektif kita mencuci tangan. Apakah orang sudah pernah terpapar virus COVID bisa terpapar lagi? Bisa. Dari pengalaman rekan dokter yang di tempat saya bekerja, kebetulan beliau juga memang menangani pasien COVID dan beliau terpapar 2 kali. Tapi alhamdulillah gejalanya yang pertama ringan dan kemudian yang kedua tanpa gejala. Begitu mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Pertanyaan dari Ummu Sheila, TKB. Bismillah, apakah jika sudah memakai cadar masih wajib memakai masker? Oh iya. Ya untuk masker, kalau yang direkomendasikan memang masker bedah seperti yang saat ini saya gunakan, itu yang menangkal yang 99% ya. Enggak, saya lupa berapa persennya, tapi kalau yang N95 itu 99%. Nah, yang kalau kain, masker kain mungkin fungsinya hampir sama kayak seperti cadar. Jadi sebaiknya ketika kita keluar rumah dan harus bertemu dengan orang banyak, walaupun sudah memakai cadar, di dalamnya sebaiknya menggunakan masker yang masker bedah. Kalau hanya keluar di jarak dekat, misalkan sekitar rumah kita dan tidak terlalu banyak orang berkerumun, kita bisa hanya memakai cadar. Mungkin menurut saya tidak masalah karena juga sekali lagi virus ini menular melalui droplet. Belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa virus ini menular melalui udara. Jadi kalau untuk sekitar kita jarang ada orang, tidak banyak orang lewat, insya Allah cadar sudah cukup. Tapi kalau harus ke pasar, ke tempat kerumun banyak orang, misalkan tempat kerja atau sekolah atau yang tempat lainnya, karena masker juga. Mungkin seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Astrian Sutriana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya kepada dokter, apa benar pasien COVID tanpa gejala? Apa benar pasien COVID tanpa gejala jika sudah diisolasi 14 hari, benar tidak bisa menularkan kembali? Begitu, dokter. Bismillah. Untuk pertanyaan ini memang masih banyak pendapat. Tapi pendapat yang terakhir adalah kalau dilihat dari grafik penularan virus ini, viral load-nya, memang secara teori setelah 14 hari tanpa gejala, secara teori tidak menularkan lagi. Maka itu kalau dulu karena ada beberapa kasus di mana sudah 14 hari isolasi, di PCR positif terus. Jadi ada perawat di rumah sakit tempat saya kerja, dia sampai 1 bulan di swab positif terus, padahal orangnya juga sudah nggak bergejala, sudah bosen juga untuk diisolasi, tapi tetap tidak dipekerjakan sampai swab negatif waktu itu. Nah, kemudian dari WHO sendiri akhirnya
dulu orang harus PCR negatif dulu baru dia bisa berinteraksi dengan orang. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, setelah 14 hari virus ini sudah tidak menularkan. Jadi biasanya PCR positif pun itu karena jadi seperti hancuran virusnya ini terdeteksi lagi, padahal virusnya sudah mati. Gitu. Jadi saat ini memang isolasi sampai 14 hari tanpa gejala, kemudian orang tersebut dapat beraktivitas lagi tanpa harus melakukan PCR kembali. Dan secara teori dan juga beberapa kejadian yang sudah dilakukan pengamatan tidak menularkan. Jadi memang waktu itu ada beberapa pendapat seperti super spreader begitu, artinya sudah berbulan-bulan tetap positif, tapi ternyata setelah dilacak kembali itu hanya remahan virus-virus yang sudah mati, tapi terdeteksi dari PCR-nya. Gitu. Baik, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan dari akun MD Hidroponik. Bismillah, jenis batuk seperti apa yang merupakan indikasi COVID? Berdahak, kering, atau flu? Bagaimana solusi jika terindikasi? Bismillahirrahmanirrahim. Batuk yang COVID biasanya itu yang kering. Kemudian flu-nya pun juga ada bersin-bersinnya juga, hidung buntu, kemudian juga memang gejalanya agak mirip dengan virus flu biasa juga. Karena memang ini penyebabnya virus. Nah, karena kita berada di negara yang angka penderitanya lumayan tinggi, jadi begitu kita misalkan ada gejala demam, batuk, atau yang seperti tanda-tanda ke arah COVID itu, batuk kering, kemudian bersin-bersin, demam lebih dari 38 derajat, kemudian hidung buntu, dan mohon maaf, jadi seperti ingus begitu mengalir, terus, nah itu kita harus langsung memisahkan diri dengan keluarga sampai gejala kita mereda. Kalau semakin memberat, saya pun juga kadang jadi pasti akan tes PCR. Jadi memang mau tidak mau harus kita lakukan karena kita berada di area yang area merah kita ya saat ini. Jawa Tengah saat ini area merah dan sedang epicentrum baru. Kalau yang lalu Surabaya, DKI Jakarta, malah sekarang Jawa Tengah. Jadi begitu ada gejala yang kurang enak, segera pisah dari keluarga terdekat dan seperti melakukan isolasi, tapi ya kontak dibatasi dan sampai gejalanya mereda, tidak ada gejala, baru kita bisa kontak dengan keluarga kita. Karena kita harus berhati-hati pada saat zaman sekarang, itulah kehati-hatian kita. Mungkin itu. Kemudian ada dari Umu Maryam Konita. Bismillah, apakah pasien yang sudah sembuh dari COVID masih perlu divaksin? Untuk masalah vaksin ini saya jujur belum punya ilmu yang memadai, karena vaksin ini semua masih tahap uji klinis dan vaksinnya itu hanya untuk usia 18 sampai 59 tahun. Di mana kriteria vaksin ini juga orang yang belum pernah terpapar COVID sebelumnya pada uji trialnya. Jadi untuk ini mohon maaf saya belum berkompeten untuk menjelaskan. Tapi untuk orang-orang yang sudah terkena COVID dan dia sembuh, tidak bergejala lagi, sebenarnya ini ladang pahala untuk orang tersebut karena orang-orang yang bergejala COVID berat membutuhkan
plasma convalescence dari orang yang sudah survive dari COVID-19 itu untuk sebagai terapi pasien dengan COVID berat sangat membutuhkan saat ini plasma convalescence dari orang tersebut. Mungkin itu bisa jadi ladang pahala malahan. Kemudian Mohon ada maaf. dari Umu Piska Nilmasari, Bismillah, jika anak harus memakai masker, berapa lama anak harus memakai masker? Dan seberapa sering kita harus mengganti masker? Anak ketika menggunakan masker, selama ia kontak dengan orang lain selain kita, atau selain dengan orang yang tidak terkena COVID ya, karena ya itulah perlindungan diri untuk anak-anak. Jadi tidak bisa hanya cuman face shield sendiri tidak akan menahan udara yang masuk di antara face shield karena mukosa kita tetap terpapar. Kemudian seberapa sering kita harus mengganti masker? Untuk masker bedah ini dulu rekomendasinya hanya 4 jam. Kalau masker kain itu sebenarnya tidak melindungi diri kita dari virus, tapi melindungi kita dari bakteri dan debu-debu lainnya. Jadi masker kain itu sebenarnya bisa kita gunakan di area yang tidak terlalu padat, seperti itu. Misalkan ke area tempat bermain yang luas, lapang, udara terbuka, tidak banyak orang, kita bisa menggunakan masker kain. Tapi kalau kita sudah harus berkerumun dengan orang, anak-anak juga harus misalkan terpaksa ikut dengan kita, sebaiknya gunakanlah masker bedah. Kemudian seberapa sering harus kita ganti masker? Saat ini saya 1 hari sekali saya ganti masker, tapi tidak sampai harus 4 jam gitu, enggak. Karena setiap hari saya beraktivitas di luar, jadi 1 hari sekali saya ganti. Baik, maaf Ustazah. Alhamdulillah ya, Masya Allah ini wali murid itu alhamdulillah yang profesinya dokter banyak. Saya sangat senang, saya sangat bersyukur sehingga kita bisa saling sharing ya Bunda. Untuk Alhamdulillah. ini pas kebetulan ada Bunda Adifa. Ya, Bunda Adifa juga pas kebetulan dokter juga, bisa mungkin ada sedikit menambahkan apa yang tadi, karena pertanyaan saling terus sambung menyambung ya. Alhamdulillah ini banyak bermanfaat buat kita. Nyun ngapunten untuk Bunda Samil, ini izin biar Bunda Adifa bisa menambahkan sedikit nih Bunda. Oh ya, Oke. saya senang. Silakan mungkin Bunda Adifa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini videonya saya tutup dulu. Nggak apa-apa Bunda. Kebetulan kita ini kan berdiskusi untuk yang terbaik buat semuanya. Nah, ini saya mau cerita sepanjang pengalaman saya. Saya sendiri profesinya dokter bedah anak. Nah, untuk yang bekerja di Karyadi. Nah, kebetulan untuk kasus anak-anak dengan COVID sampai detik ini ya, itu angka mortalitasnya itu, angka kematiannya itu sangat rendah. Beda dengan orang dewasa. Dan angka keparahannya pun juga beda dengan orang yang dewasa sampai membutuhkan ICU dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien-pasien saya pun banyak yang COVID itu 100% tertular dari orang tua. Jadi saya itu ada perasaan nggak terima. Jadi anak-anak dikurung, nggak boleh sekolah, sedangkan yang orang tua berkeliaran, seenaknya nggak jaga gitu loh. Jadi kadang saya pribadi tuh kadang sedih ya, karena yang mengalami dengan anak tidak bisa beraktivitas seperti dahulu, padahal di mana anak itu sekarang usia-usia anak tuh mestinya kan kita rata-rata ini ya, anak-anak kita kan TK ya, itu kan bermain, bersosialisasi. Nah, di mana anak sudah dikurung setahun tapi orang tuanya yang tidak pernah menjaga gitu loh. Jadi mungkin kalau saran saya itu kalau seandainya untuk diadakan sekolah lagi ya itu harus benar-benar ketat ya, maksudnya dalam artian ya seperti tadi dokter juga sebutkan benar, siapa yang mengantar, lalu di sekolah itu isinya berapa orang, dan
kalau bisa itu semuanya sudah di screening dulu sebelum kita mengadakan kelas, membuka kelas baru. Minimal ya, mungkin sekarang swab ya, itu yang paling aman. Terus yang kedua, intinya kalau penularan COVID itu kan di ruang tertutup ya, jadi jangan sampai kita tuh walaupun penggunaan AC harus ada ventilasi terbuka, jadi biar ada udara yang masuk dan keluar. Itu sih saran saya. Terus yang ketiga ya untuk para orang tua ya mungkin bisa saling menjaga lah ya, kan kasihan anak udah dikurung 1 tahun tapi 100% karena pasien saya semuanya itu tertular dari orang tua positif. Pasti salah satu atau bapaknya, ibunya di tracing pasti positif. Dan yaitu insya Allah kalau anak-anak, kalau yang menderita COVID sih walaupun saya operasi pun operasi berat, ya alhamdulillah nggak ada yang sampai meninggal walaupun dia pasca penderita COVID ya. Jadi kalau untuk anak benar-benar tidak menular, biasanya kalau prosedur kami itu acuannya swab. Jadi kita memang kalau mendiagnosis anak tertular COVID, screening 14 hari, atau mungkin sekarang malah 12 hari. Setelah itu kita swab ulang, kalau swabnya bebas itu berarti insya Allah sudah tidak ada, tidak infeksius lagi. Insya Allah aman. Jadi panduannya swab. Dan ya alhamdulillah kita semua nakes insya Allah ya belum ada yang jangan sampai tertular. Karena ya itu setelah 14 hari insya Allah kalau udah swabnya negatif, insya Allah anak-anak aman. Gitu aja Bun dan dokter masukan saya. Semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa Ibu. Terima kasih, itu juga masukan. Mungkin kita masih bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain ya Ustazah Feren. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Kita lanjutkan. Pertanyaan dari Ummu Luluh Hanifah. Bu dokter, teman saya kena COVID. Katanya tanda-tandanya penciumannya tidak bisa membau sebagaimana mestinya. Dan mulutnya tidak bisa merasakan rasa makanan yang dimakan. Apa semua tanda tersebut adalah ciri-ciri mutlak yang terkena COVID? Ciri-ciri mutlak tidak, karena ada yang benar-benar tidak bergejala pun ada yang yaitu tanda-tandanya seperti itu ada, tapi jika ada gejala itu merupakan salah satu gejala ringan. Gitu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Umurita Ernawati. Bismillah, seberapa efektif penggunaan vaksin? Ada info di simpang siur tentang vaksin. Menurut dokter, vaksin yang beredar saat ini seperti apa? Apakah aman? Yang pertanyaan ini juga saya belum mendapatkan info yang cukup lengkap. Jadi masih taraf belajar juga untuk mendapatkan info-info yang benar-benar valid. Jadi memang ini nama vaksin ini masih dalam tahap uji coba, bukan uji coba, tahap setiap apapun yang masuk ke tubuh manusia pasti akan dilakukan uji dahulu, dari uji lab, kemudian pada hewan, kemudian pada manusia dalam skala kecil, pada manusia skala sedang, kemudian pada manusia skala besar. Semua harus dilakukan penilaian yang sangat akurat. Saat ini pun memang vaksin-vaksin yang masuk masih dalam tahap analisa, amankah, ada efek sampingkah, seperti itu. Jadi saya belum mendapatkan info-info yang memang sudah pasti untuk vaksin ini. Namun ya insya Allah kita percaya kepada pemerintah, apapun yang saat ini diusahakan, insya Allah itu yang terbaik untuk kita semua. Gitu. Ya. Mungkin Ustazah Feren, saya menambahkan untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga berkaitan dengan sekolah ya. Masya Allah, luar biasa ini, dan saya juga mengaturkan jazakumullah khair kepada Bunda Samil, juga Bunda Adifa yang sudah turut hadir sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua.
dan bunda-bunda semuanya ya, bunda yang sangat hebat turut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Yang terkait dengan sekolah tentunya bukan hal yang ringan, dan kami dari Yayasan Islam Nurus Sunnah belum memutuskan untuk terkait pembelajaran tatap muka ya. Memang benar seperti yang tadi dikatakan Bunda Adifa bahwa terkait dengan kegiatan siswa yang ada di rumah itu sudah mungkin sekarang ini banyaklah anak-anak sudah mencapai titik jenuh ya, karena memang saya lihat ketika ada acara Zoom khusus anak itu mereka sangat sangat antusias, sangat enjoy, menikmati, saling sapa dan sebagainya itu sekalipun hanya via Zoom ya, apalagi kalau ketemu, di mana di situ memang kebutuhan untuk bersosialisasi di sini benar-benar miss ya, hilang, karena memang merupakan salah satu aspek perkembangan juga yang harus difasilitasi seharusnya gitu. Dimana ketika anak berkumpul bersama dengan usia sebaya itu akan lebih optimal perkembangannya terkait dengan aspek perkembangan sosial emosional khususnya itu. Dan ketika salah satu aspek itu berkembang, tentunya aspek-aspek yang lain pun juga akan mengikuti ya. Ketika kita misalnya ada satu konflik kecil dari sisi IQ-nya, kemudian dari sisi perasaannya, dari sisi tindakannya, dari fisiknya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu akan muncul ketika memang kumpul secara lahir. Nah, ini memang benar-benar satu hal yang sangat memprihatinkan tentunya. Ada wacana kemarin sempat terbit ya, berdasarkan SKB 4 menteri tersebut kita boleh diizinkan tentunya dengan beberapa persyaratan ya. Misalnya dengan di zona hijau katakan seperti itu, atau oranye atau apa seperti itu, dan tentunya di sekolah pun juga harus sudah mempersiapkan segalanya terkait dengan persyaratan protokol kesehatan terkait dengan hal ini. Kemudian yang berikutnya, kalaupun masuk itu kemarin tidak lebih dari 5 anak per kelasnya. Jadi itu untuk mengurangi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini saya belum bisa memutuskan, hanya menyampaikan beberapa faktor yang memungkinkan bisanya tatap muka ya Bunda sekalian, gitu, seperti itu. Jadi memang ini satu harapan yang sangat diharapkan tentunya dari ayah bunda sekalian dan juga anak-anak, saya pahami, yaitu tadi salah satunya tadi berkaitan dengan kesiapan protokol kesehatan di pihak sekolah, tentunya dengan qualified yang benar-benar berkualitas. Demikian sebaliknya dari pihak orang tua juga, apakah memungkinkan nanti kalau masuk dia harus bisa menunjukkan bahwa dia sudah swab, yang notabene swab itu tidak murah, ya, misalnya seperti itu. Jadi kita ini semuanya perlu pertimbangan yang panjang, yang masak. Hanya saja untuk bulan Januari besok, sepertinya kita masih belum, masih dalam penataan. Kecuali nanti setelah raker kita memutuskan, mungkin baru bisa kita sampaikan setelahnya gitu. Hanya saja mari kita sama-sama bermohon ya, sekali lagi ini adalah satu ujian ya, satu tingkatan kasih sayang Allah buat kita semua untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sama-sama ya Bunda, tidak hanya anak-anak yang kangen, kita semua juga kangen banget sama anak-anak, dan rasanya ada sesuatu yang kurang ketika mengajar tidak langsung di depannya seperti itu. Hanya menyapa di lewat Zoom ataupun voice note atau pembelajaran. Rasanya tidak kuat gitu. Suatu ketika kita melihat hasil videonya atau mendengarkan suaranya, luar biasa, Masya Allah. Membuat kita kangen semua. Ya, jadi mohon kita sama-sama bersabar dan berdoa tentunya diberikan solusi yang terbaik. Kalaupun
maksimalnya atau secara optimalnya akhirnya kita harus ketemu, itu juga bukan hal yang semakin ringan, karena tadi misalnya hanya 5 orang dalam satu kelas, berarti 5 yang lainnya kapan? Kemudian juga bisa jadi ustadzah atau itu harus 2 kali atau 3 kali kerja karena harus melayani yang tatap muka, juga harus juga melayani yang belum mau tatap muka. Jadi ini sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan diberikan kemudahan tentunya ya. Tapi pada intinya kami sangat bersyukur sekali lagi dan sangat berterima kasih karena ayah dan bunda yang sangat care dan sangat perhatian terkait dengan perkembangan putra-putrinya, wabil khusus bekerja sama dengan lembaga kami di TK Islam Nurus Sunnah. Jadi terkait dengan itu, kita masih mencoba terus menjajaki sejauh mana kesiapan masing-masingnya kedua belah pihak untuk mengurangi resiko sekecil apapun tentunya. Kami berharap seluruh warga Nurus Sunnah semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat walafiat. Mungkin begitu ya ayah bunda yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mari kita senantiasa terus bersabar. Ternyata ada sih yang bilang sabar itu mudah ya diucapkan. Tapi ternyata kita harus bersabar untuk bisa sabar. Bagaimana jadinya ini? Sabar kuadrat ya, Masya Allah, luar biasa. So, ya mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Mudah-mudahan bisa menjadi satu wawasan yang bisa sama-sama kita pikirkan terkait dengan kondisi yang ada ini. Kemudian mungkin sedikit memberitahukan berkaitan dengan sekolah atau lembaga kami, mulai dari kelompok bermain TK dan SD, SMP, SMA, bahkan ada juga pondok pesantren khusus tahfidz yang sedang dalam masa pembangunan. Itu sudah mendekati final. Kita sudah membuka, sekali lagi diumumkan, membuka penerimaan peserta didik baru. Mohon kerjasamanya untuk saling getuk tular, istilahnya, dari ayah bunda semuanya, agar lembaga kami semakin lebih makmur untuk saling bertawasul bil haq, tawasul bil sabar tentunya ya. Untuk menularkan kebaikan-kebaikan sehingga di dalam bermuamalah kita senantiasa meningkatkan tingkat atau derajatnya untuk mencapai gelar yang menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi itu yang sedikit bisa kami tambahkan dan jazakumullah khair. Demikian Ustadzah Fer, kita kembalikan. Nah, Ustadzah, Ana lanjutkan. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ummu Maryam Konita. Afwan, tambahan pertanyaan. Apakah orang dengan golongan darah tertentu, seperti golongan darah O, mempunyai imunitas yang lebih baik atau tidak mudah tertular virus? Jazakillahu khairan. Iya. Ini masih, insya Allah ini masih tahap, ya memang juga masih penelitian karena memang masih baru juga. Memang ada penelitian yang menyebutkan kira-kira seperti itu. Jadi yang lebih rentan biasanya golongan darah A. Tapi ya itu belum diteliti secara besar jumlah sampelnya. Penelitian itu hanya berapa kasus, saya lupa sampelnya berapa, dan itu bukan dilakukan di Indonesia. Kira-kira memang seperti itu, tapi belum terbukti secara dengan jumlah sampel yang besar. Jadi mohon maaf juga untuk hal ini, saya belum bisa menjawab secara tepat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah ya. Ana lanjutkan.
Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah terlewati. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Faiza, mari kita berdoa bersama agar terhindar dari penyakit yang berbahaya. Bismillah, anak izin membacakan doanya ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal basari wal jununi. Afwan, anak ulang. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syayyi'il asqam. Kemudian sebelum acara saya tutup, mohon untuk semua peserta membuka videonya untuk dokumentasi. Sadar, Zen. Sadar. Cadar. Ayo, Ustazah, siapa yang moto? Ya, bisa di itu apa namanya? Ya, Ustazah. Baik, terima kasih. Sudah bisa untuk menutup video kembali. Saya selaku pembawa acara mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pembicara, panitia, serta hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara parenting virtual pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan menjadikan manfaat bagi diri kita semua. Amin. Allahumma amin. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.